warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang paling besar maupun nikmat yang paling kecil. Semuanya telah Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul sihah. Ketiga nikmat ini adalah nikmat yang besar, hadirin. Namun pertanyaan kepada pribadi kita masing-masing adalah sejauh mana nikmat Allah itu kita syukuri, sejauh mana nikmat mata ini kita pergunakan untuk tilawatul Quran, sejauh mana lisan ini kita pergunakan mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan zikrullah. Sejauh mana seluruh anggota tubuh ini kita pergunakan dan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang perlu kita hitung-hitung, tapi sudah berapa banyak nikmat Allah ini telah kita syukuri, hadirin. Walaupun hanya nikmat yang sedikit, maka patut kita syukuri. Karena orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Allah berjanji kepada hamba-hambanya akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Allah mengatakan di sini menggunakan yaitu huruf taukid. La in syakartum la azidannakum. Ya. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, apabila hamba-hamba Allah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum. Pasti di sini menggunakan huruf taukid, penegasan. Kemudian ada lagi nun taukid di akhirnya. Berarti sungguh sangat Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah akan memberikan nikmat tersebut, Allah tambah ketika kita bersyukur nikmatnya. Namun hadirin, Allah juga akan berjanji, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini adalah peringatan yang sangat berat dan besar. Apabila kalian wahai hamba-hambaku tidak bersyukur atas nikmatku, maka inna 'adzabi lasyadid. Dan juga menggunakan harfu taukid inna, sungguh pasti, ini juga penegasan, pasti azabku sangat pedih. Kemudian salat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kalimat tauhid, yang telah mengajarkan sunnah-sunnahnya, dan orang-orang yang beruntung, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak berupa syafaat dari Rasulullah, dan mereka akan mendapatkan yaitu suatu sungai yang mana ketika manusia meminum sungai tersebut, telaga tersebut yang namanya Al-Haud, telaga Rasulullah
haus selama-lamanya, sekali itu bukan saja. Dan tak semua manusia yang bisa meminum ini. Banyak umat Nabi Muhammad SAW mereka tercegah, terhalang oleh malaikat, mereka dihalang oleh malaikat. Kenapa? Karena mereka mengotak-atik agama mereka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia ataupun setelah Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa mengikuti, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah selain daripada bulan panen maghfirah, ampunan Allah, panen keberkahan Allah, panen rahmat dan sebagainya. Hadirin, juga Ramadan adalah yaitu syahrul tarbiyah. Ramadan huwa syahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulannya pendidikan. Ramadan ini sama sebagainya diumpamakan seperti sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai kurikulum yang begitu apik, yang begitu sistematis. Hadirin, di dalamnya terdapat muatan-muatan pendidikan ataupun materi-materi pendidikan. Apa di antara pendidikan di dalam Ramadan? Maka saya akan sebut 3 saja dalam kesempatan kali ini karena waktu kita sangat singkat. Pertama adalah yaitu tarbiyatut taqwa 'ala Allah Ta'ala. Pendidikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulannya menanamkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam materi ataupun pendidikan takwa ini terdapat 2 sifat yang ditanamkan kepada kaum muslimin. Pertama adalah sifatul khasyatillah atau sifat khauf Allah Ta'ala, sifat rasa takut. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan, melalui pendidikan Ramadan. Kita lihat ketika kita puasa Ramadan, ketika kita berpuasa, maka kita takut untuk makan dan minum di siang hari. Padahal yang kita makan hadirin nasi halal, daging halal, ikan pun halal, semua yang kita makan adalah yang halal-halal. Bahkan istri kita pun adalah yang halal. Tapi kita takut kepada Allah untuk menyentuh atau mendekati istri kita. Kita takut memakan makanan yang halal tersebut, padahal itu boleh kita makan hadirin. Namun di bulan Ramadan kita takut karena apa? Karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Dan sifat yang kedua adalah yaitu sifatul muqarrabah. Kita ditanamkan, diajarkan di dalam Ramadan yaitu rasa senantiasa kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui di mana kita berada hadirin. Allah Maha mengetahui. Kalau kita misalnya di kantor ada CCTV di ruangan kerja kita, di ruangan tamu dan sebagainya, mungkin kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar itu bisa saja. Dan CCTV itu bisa mati, bisa kurang, listrik bisa padam hadirin. Tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah padam hadirin. Tak akan pernah kurang, listriknya tak akan pernah mati hadirin. Sehingga kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika 2 sifat ini tertanamkan di dalam sanubari seorang hamba, maka
tidak ada lagi yang namanya korupsi, tidak ada lagi yang namanya orang yang meninggalkan sholat, orang meninggalkan puasa, orang yang mendengarkan yang haram, orang yang melihat yang haram, orang yang melakukan perkara-perkara yang haram. Dia takut kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa terus dipantau oleh Allah dan para malaikatnya. Yang kedua adalah at-tarbiyatu 'ala sabri, yaitu menanamkan pendidikan kesabaran kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini ada 3 macam hadirin, yaitu pertama as-sabru 'ala as-sabru, yaitu kesabaran di dalam at-ta'atillah, kesabaran 'ala ta'atillah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah? Perlu. Kita sahur harus bangun jam 3, jam setengah 4, masih ngantuk hadirin. Kita harus bangun, kita makan sahur karena perintah Allah dan Rasulnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Masih ngantuk, kemudian kita harus sholat subuh pula berjamaah dan sebagainya. Kita harus bersabar, tidak apalagi waktu puasa. Ketika di rumah mungkin banyak anak-anak kita yang mereka dan sebagainya, banyak tingkahnya. Ini adalah ujian ketika kita berpuasa. Perlu kesabaran tidak? Perlu, sangat perlu. Dalam sholat ada ujian. Subuh-subuh harus berwudu dalam keadaan dingin. Kalau kita tak ada dingin, kalau di Jawa Barat itu luar biasa, daerah Takengon yang benar meriah, apalagi benar meriah luar biasa. Waktu itu kemarin 2000 berapa itu, luar biasa terkena air, rasanya seperti terkena air guys. Coba bayangkan yang 4 jam 3 kita wudu pada subuh waktu itu bagaimana ya? Tapi itulah namanya ujian, itu namanya harus ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'ala ijtinabi ma'siyati billahi ta'ala, yaitu bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enaknya menjauhi kemaksiatan ini perlu kesabaran, perlu hadirin, karena maksiat itu dia perlu kesabaran. Kenapa? Karena berat hadirin. Gak usah jauh-jauh. Orang yang sudah terbiasa mendengarkan misalnya musik saja, dia sudah terbiasa hadirin. Kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan musik tersebut, maka sulit. Orang yang sudah punya pekerjaan yang misalnya yang sudah jelas-jelas ini adalah pekerjaan yang dilarang oleh Allah, maka raih dari tempat kerjanya itu sangat sulit. Perlu kesabaran. Banyak sekali hadirin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita bersabar. Yang ketiga adalah as-sabru, sabar di dalam, yaitu alal balani, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita, saudara-saudara kita ditimpa musibah yang besar, yaitu berupa banjir bandang, longsor dan sebagainya. 3 provinsi, bukan sedikit. Kalau tsunami hanya 1 provinsi. 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Maka saudara-saudara yang terkena musibah ini perlu kesabaran. Kalau tidak ada sabar, tidak mungkin dia hanya mendapatkan dosa. Tidak mungkin kita hanya terus yaitu mencela, ya Allah, kenapa ini? Engkau tidak kasihan, Engkau tidak mencintai kami, Engkau justru menzalimi kami, ya Allah. Ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, justru mendapatkan dosa dari Allah. Tapi ketika dia bersabar atas segala musibah ini adalah, maka dia mendapatkan balasan yang luar biasa. Ketika puasa Ramadan juga kita diajarkan bersabar, karena dunia ini adalah tempat ujian. Ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya
tempatnya manusia diuji, bukan tempat bersenang-senang. Jadi salah orang kalau dia datang ke dunia ini tempat dia bersenang-senang, bersantai-santai. Ini adalah tempat ujian. Kita diturunkan ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses menghadapi ujiannya, maka dia akan sukses nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ujian yang dan lulus dari ujian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyatu 'ala rahmati, yaitu pendidikan terhadap saling berkasih sayang kepada sesama. Ketika kita berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan dan minum. Apa maksudnya? Kenapa kita harus lapar? Kenapa kita harus dahaga, hadirin? Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana supaya kita merasakan sakitnya, pahitnya, perihnya ketika kelaparan seharian. Itu baru seharian. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, hadirin, mereka merasakan kelaparan bukan satu hari, bukan satu bulan, tapi sepanjang hidup mereka. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya, orang-orang yang tidur nyenyak dalam keadaan kekenyangan dan tidak memikirkan saudara-saudaranya, tetangganya yang kelaparan, ini bahaya, hadirin. Tidak termasuk orang-orang yang beriman atau kesempurnaan iman mereka kurang, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan 3 pendidikan Ramadan ini mari kita amalkan, bukan sebagai hanya kita dengarkan dan kemudian kita selesai itu saja, tapi kita amalkan terutama bagi diri kami sendiri dan kepada kita semuanya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.